tentunya kita memahami benar bencana-bencana yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, tapi juga di beberapa tempat-tempat lain. Dan jadi saudara-saudara, kita hadapi itu, dan dengan kita hadapi itu, kita memahami benar bahwa ternyata negara kita sesungguhnya memiliki kekuatan. Negara kita mampu dan terus-menerus membuktikan kepada rakyat kita bahwa negara kesatuan Republik Indonesia punya kekuatan. Tidak mungkin saya sebagai presiden bisa melaporkan hal ini kepada bangsa tanpa kerja keras saudara-saudara semuanya. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Di tengah gencarnya wacana pembangunan dan ketahanan pangan, tanah Papua justru berada di persimpangan berbahaya. Kelapa sawit yang diklaim sebagai solusi ekonomi, Uskup Bernardus Bovitwos baru menyebutkan, ini adalah pintu masuk kejahatan tersembunyi, pembabatan hutan, pengangkutan kayu besar-besaran, hingga eksploitasi tambang yang mengorbankan masyarakat adat dan masa depan lingkungan Papua. Uskup Bernardus secara tegas menolak rencana dan praktik pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua. Ia menilai, proyek sawit kerap hanya menjadi kedok perizinan. Polanya berulang, perusahaan datang membawa izin perkebunan, namun tujuan utamanya adalah menebang kayu hutan alam. Setelah kayu habis, tanah kembali dikeruk untuk kepentingan pertambangan, meninggalkan kerusakan ekologis dan konflik sosial. Menurutnya, dampak positif sawit bagi kehidupan masyarakat Papua sangat minim, dan tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru bumi. Jika hutan ini terus dibabat, krisis iklim global akan semakin parah, sementara masyarakat adat kehilangan tanah kelahiran mereka, yang memiliki nilai sosial, filosofis, dan religius. Atas dasar itu, Uskup mengajak masyarakat adat bersatu menolak rencana perluasan sawit, dan meminta pemerintah belajar dari kerusakan lingkungan di Sumatera. Ia juga mendorong akademisi dan ilmuwan menyumbangkan data ilmiah untuk memperkuat argumen, bahwa sawit dan eksploitasi sumber daya alam skala besar mengancam biodiversitas Papua, yang sangat kaya namun rapuh. Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk membantah adanya arahan Presiden untuk menanam sawit di Papua. Ia menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Kepala Daerah Setanah Papua, Presiden hanya mendorong kesamaan pemahaman soal percepatan pembangunan dan ketahanan pangan. Sawit disebut bukan satu-satunya pilihan, melainkan hanya salah satu dari banyak komoditas yang bisa dikembangkan. Ripka menjelaskan bahwa Papua memiliki berbagai alternatif pangan seperti sagu, singkong, padi, talas, dan umbi-umbian lainnya, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, termasuk energi alternatif. Menurutnya, pemerintah pusat tidak memaksakan satu komoditas tertentu, melainkan mendorong daerah memilih sesuai kondisi lokal. Namun, perdebatan ini makin memanas, setelah viralnya video seekor burung kasuari berlari ketakutan saat ekskavator membabat hutan, yang diduga berada di Papua. Rekaman tersebut memperlihatkan secara nyata, bagaimana alat berat merusak habitat satwa langka endemik Papua. Kasuari, burung purba yang telah hidup puluhan juta tahun, kini menghadapi ancaman serius, akibat hilangnya hutan tempat hidupnya. Lantas siapa pihak yang harus bertanggung jawab? Tanggung jawab utama berada pada perusahaan-perusahaan besar, yang membuka lahan dan mengeksploitasi sumber daya alam di Papua, serta pemerintah yang memberikan izin dan lemah dalam pengawasan, terutama Presiden karena beliau punya kuasa untuk menghentikan kerusakan ini. Kemandirian pangan dan energi tetap bisa dicapai, tanpa harus mengorbankan hutan. Pendekatan berkelanjutan justru menekankan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada melalui intensifikasi pertanian, pertanian terpadu, agroforestry, dan diversifikasi tanaman, serta pemanfaatan energi terbarukan, dan bioenergi dari sumber yang bertanggung jawab. Melindungi hutan bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi swasembada jangka panjang, karena hutan menjaga keseimbangan iklim, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan keberlanjutan pangan bagi generasi mendatang.